Jumpa kembali dalam Ngobrol Fakta Israel. Kali ini masih bersama dengan tamu spesial dari jauh dari negeri Belanda, Ibu Marlina van der Stoep Pardede. Shalom Ibu. Shalom Ibu Monik, selamat pagi dari sini. Iya, gimana kabar? Baik-baik aja. Oh ya, ini ya Bu ya, tetap penuh sukacita, ya kan? Penuh damai sejahtera, ya kan? Hati dan pikiran penuh dengan damai sejahtera. Ya, saya mau melanjutkan. Iya, Baruch Hashem. Kita mau melanjutkan sesi percakapan setelah Ibu menjelaskan panjang lebar tentang alasan Ibu, motivasi Ibu mendirikan sinagoga. Nah, saya menghubungi Ibu ini juga ingin mengetahui keterlibatan Ibu dalam pembangunan atau keberadaan Museum Holocaust di Minahasa. Nah, sejauh mana sih sebetulnya Ibu terlibat supaya publik juga tahu gitu loh. Silakan Ibu. Ya, rame ya. Museum itu rame ya. Saya juga nggak tahu itu beritanya. Jadi yang sebenarnya saya nggak tahu beritanya kalau adik saya tidak kirim video kepada saya gitu. Nah, menjawab pertanyaan Ibu Monik ya mengenai keberadaan Museum Holocaust, saya tidak tahu. Pembangunannya ataupun pelaksanaannya saya nggak tahu. Tetapi sebelum ini memang Yakub pernah menanyakan saya. Biasanya Yakub itu selalu advis lah, karena saya memang penasehat gitulah, selalu advis ke saya. Dia bilang dia mau membuat semacam museum Holocaust, tetapi berbentuk nama-nama gitu, kayak dinding tembok gitu. Nah, setelah itu saya nggak tahu lagi kalau Holocaust yang sampai sekarang ini gitu. Oke. Tapi jadi biasanya di Sulu itu memang ada kegiatan seperti itu. Contoh ya, di Sulu kami di Amsterdam, LJG Gemeente Amsterdam ya, itu ada suatu tempat aula di bawah Sulu. Itu selalu setiap bulan itu ada kegiatan. Misalnya musikal jidis. Nanti bulan depan itu ada pameran lukisan gitu. Itu selalu ada. Jadi hal yang dilakukan Yakub itu hal biasa di dalam kegiatan sinagoga. Nah, Ibu juga sekarang ini sudah semakin menjelaskan posisi Ibu, tetapi juga mungkin Ibu perlu juga menjelaskan pandangan Ibu sendiri gitu ya, terkait dengan karena ini kan namanya juga Fakta Israel ya. Mungkin Ibu karena kan di episode sebelumnya saya sudah bertanya tentang Ibu nih berapa kali sih ke Israel? Ibu bilang bolak-balik ya, nggak kehitung ya Bu Marlina ya, ke Israel sering banget kan. Nah, sekarang kan berarti kan Ibu nih orang paling valid nih untuk cerita tentang Israel. Nah, saya ingin bertanya tentang toleransi di Israel. Gimana Bu toleransi di Israel? Atau apa sih yang paling berkesan selama ini kalau Ibu datang ke Tanah Perjanjian ini? Begini ya, memang selama ini ya di Indonesia ya itu selalu heboh deh mengenai Israel, karena anti Israel itu memang dari zaman dulu kala ya kan, dari sejak kemerdekaan itu sudah memang banyak yang anti Israel gitu. Nah, kita berbicara negara Israel ya. Saya sering ke Israel dan perjalanan saya itu bukan hanya mengunjungi tempat-tempat ritual agama gitu, bukan. Tapi saya keliling, malahan saya pernah tinggal di Petah Tikva berapa bulan karena pernah kita merencanakan untuk kembali ke Israel. Saya dan suami pernah bercita-cita gitu di masa pensiun kita, masa tua kita jual perusahaan, terus langsung kita
tinggal di Yerusalem atau di Tel Aviv gitu. Nah untuk itu sebelum saya melakukan itu, kita mengadakan riset bersama seorang rabi Yahudi juga dari Amsterdam berserta istrinya. Nah kita itu tinggalnya di Petak Tifa. Nah kita menyewa tempat di sana. Nah terus saya kadang pergi ke Netanya, terus ke Tel Aviv, terus ke Yerusalem dan desa-desa sekitar sana gitu. Nah, di sana itu di Israel, selain itu lagi, saya juga pergi juga ke tempat-tempat daerah Palestina gitu. Nah, namanya kita mau tinggal di sana. Bagaimana sih tinggal di Israel gitu. Nah, di sana itu saya tidak pernah melihat bahwa pemerintah Israel itu menjolimi orang Palestina, kecuali tanda kutip kalau dia memang teroris atau membela diri, ya pasti dong. Siapa saja kalau ditembakin atau dirudalin atau dipatin, ya balas dong. Paling tidak bela diri. Mempertahankan keamanannya. Iya, kan kita nggak mau mati konyol dong. Kalau misalnya kita betul. Karena kita bilang, ada Hasem kok yang melindungi, terus kita nyerahin diri kita begini, ya enggak dong. Kan gitu. Jadi benar-benar tidak ada gitu. Nah, kehidupan di Israel itu, ya itu namanya citizen, warga negara dari bangsa Israel itu. Ya terdiri dari macam-macam gitu. Jadi ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Arab, ada yang Arab, Palestina, ada yang dari Iran, ada yang dari asalnya dari Iran tadinya, ada yang dari Afrika, ada yang dari mana-mana lah gitu. Kumpul di sana. Semua jadi warga negara. Agama juga di sana macam-macam gitu. Ada agama Kristen, ada agama Islam, ada juga agama Bahai. Ada lagi Drus atau agama apa itu ya, macam-macam deh. Nah, saya lihat toleransi beragama di Israel itu sungguh luar biasa bagus gitu. Iya, didukung gitu. Nah, malahan ada satu tempat ya, saya pernah lihat itu di satu tempat di gereja di Yerusalem itu, pada saat yang bersamaan seorang Yahudi lagi doa. Seorang Muslim lagi sembahyang. Nah, seorang Kristen lagi berdoa. Itu ada di situ. Jadi benar-benar toleransi. Kita saling hormat, saudara gitu. Benar, semuanya memang dilindungi pemerintah gitu di sana. Jadi nggak ada penjoliman gitu. Jadi kembali kepada museum yang di Manado, itu yang nggak ada hubungannya dengan Palestina, sama sekali nggak ada hubungan dengan Palestina. Itu sudah gimana ya, ibaratnya udah berantakan gitu. Palestina di sana, Holocaust di sana, nggak ada hubungannya gitu. Holocaust itu terjadi pada tahun berapa itu? Nah, dan yang dilakukan oleh Nazi dan Jerman. Nah, Palestina di mana? Palestina pada waktu itu di mana? Juga nggak tahu kita kan. Jadi kan nggak ada hubungannya gitu. Jadi kalau museum Holocaust itu tidak ada hubungannya lah sama sekali dengan Palestina. Jadi saya mengharap sama saudara-saudara kita di Indonesia supaya ya kalau maupun protes atau melakukan menghentikan kegiatan ataupun menghancurkan seperti yang terjadi di sinagoga yang di Surabaya, saya harap janganlah begitu, karena kita harus tahu dulu informasi yang sebenarnya. Apa sih Holocaust itu? Kita baca dulu Holocaust itu. Terus kalau bisa kunjungin aja museumnya. Apa sih yang di museum itu? Gitu. Terus ada yang saya dengar juga hoax katanya. Ya nggak hoax dong. Masa hoax? Kalau kita berani menunjukkan, seperti saya berani bicara di depan pemirsa seluruh Indonesia,
berarti apa yang saya katakan benar gitu. Iya. Karena benar saya akan bisa dituntut lagi gitu kan. Iya. Kita kan kalau bicara di depan pemirsa, kita harus mengatakan yang benar apa adanya. Iya. Bisa dipertanggungjawabkan gitu ya informasinya, betul. Ya. Jadi ini saya mau bicara lagi ya di luar dari konten. Silakan. Di luar dari konten, di luar daripada konten pembicaraan kita sebagai orang Indonesia. Saya orang Indonesia. Lahir di Indonesia, lahir di Bandung. Papi saya dulu adalah anggota ABRI, dari RPK ya. Nah, berarti kita ditanamkan jiwa kepatriotan untuk cinta Indonesia itu sangat luar biasa papi saya gitu. Nah, soal agama itu urusan lain, sangat berbeda. Tapi I love Indonesia, dan saya benar-benar kalau ada kegiatan apapun di sini bersama ILH, yaitu yang dilakukan oleh Imelda, itu saya selalu diajak sama dia. Terus kalau untuk Indonesia, ayo kita maju jalan terus gitu. Memang gedung sinagoga itu yang bangun adalah kita. Maksudnya kita itu ya orang keturunan Yahudi di Indonesia, yang bangun saya, dan keturunan Indonesia yang ya Yakob, ya semuanya itu keturunan Yahudi itu untuk kepentingan kita. Kita bangun untuk kepentingan rumah ibadah kita, supaya kita bisa dapat menyembah Hasem dengan khusyuk gitu. Nah, dengan tenang, dengan perasaan shalom gitu. Kelihatannya sih kecil gitu, remeh gitu ya. Ya untuk kita ya, misalnya kita bangun satu rumah untuk orang yang membangun rumah itu, nggak ada hubungannya dengan negara sih. Negara sih nggak ada, seolah kelihatannya nggak ada keuntungannya sama sekali. Tapi dari sudut pandang saya sebagai orang Indonesia, memang sinagoga itu kecil, kelihatannya nggak ada apa-apanya. Tapi jangan salah, gedung itu adalah heritage of Indonesia. Iya, setuju Bu. Gedung itu adalah milik negara Indonesia karena terletak di negara. Ada undang-undangnya, yang tinggal di tanah itu ada heritage. Saya menghimbau, janganlah kita hancurkan, jangan kita rusak. Kenapa? Saya mau cerita lagi kembali tahun 2000-an. Waktu saya datang ke Manado tahun 2000, nah Yakob, waktu itu kalau nggak salah kita nyewa mobil ya. Waktu itu aku belum punya mobil ya, jadi kita masih miskin deh. Nah, jadi Yakob nyewa mobil, nah saya tinggal di hotel. Ayo. Dari Manado menuju Kotondano itu jalannya dailah Ibu Monica, ada lubang-lubang, truk tuk 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 tuk. Di mobil juga saya begitu saya pada waktu itu. Nah, terakhir saya ke Manado tahun berapa ya, waktu membawa Rabi itu Evan Cohen, saya yang ngundang datang ke Manado bersama kegiatan dengan UIJC. Itu tahun berapa kalau nggak salah 2010 ya. Itu juga jalanan masih lubang-lubang. Itu 2010 ya, masih lubang-lubang, sudah itu kecil di depan sinagoga. Nah, sekarang dari video yang dikirim ke saya, jalanan itu sudah cukup bagus, luas. Nah, dengan adanya sinagoga itu, artinya itu adalah salah satu infrastruktur kan. Jadi dengan adanya sinagoga itu kan menarik orang datang. Ada apa sih di sana? Nah, gedungnya aja unik kan, bentuknya aja juga unik. Iya, bentuknya betul. Itu unik seperti di Yerusalem ya. Kan orang bertanya-tanya, itu kan masuk peta, nanti dia lihat di Google, ada apa ya di sini? Kok bentuknya ini aneh ya? Orang kepengen datang. Nah, kemarin sewaktu peresmian daripada museum, kan banyak orang datang. Dubes dari Jerman, terus rombongan dari Jakarta, rombongan bupati, kan mereka datang. Otomatis mereka, kalau mereka datang kan mereka membeli bensin, kan? Nah,
kalau dia beli bensin, berarti income dari penjual bensin naik. Sampai di sana mereka perlu makan. Nah, otomatis kalau mereka perlu makan, maka Yakob ataupun timnya itu akan menyediakan makanan. Otomatis penjual makanan income-nya naik. Nah, kalau itu terus orang-orang pengen tahu, museum itu tetap ada di sana, orang kan datang. Nah, itu sebagai aset daripada Pemda di sana, karena itu kan jadi objek wisata, ya Bu. Iya, aneh gitu kan. Dan otomatis orang-orang kampung juga, wah ada museum sih, gue jualan deh. Dia buka lah warung-warung kecil, bikin teh, bikin apa. Jadi juga itu menimbulkan meningkatkan ekonomi daerah sekitarnya, gitu. Walaupun kelihatannya kecil. Iya. Nah, seperti contoh itu, ini saya contoh kecil aja. Memang kelihatannya nggak ada apa-apanya gitu, tapi dampaknya sangat besar. Itu pendapat saya sebagai orang Indonesia di luar dari konteks ini, gitu Bu. Oke, iya. Yang penting sinagoga ini tetap ada, tidak diusik begitu ya, hanya karena ada museum lalu sinagoga dipermasalahkan. Begitu ya Bu ya. Yang penting tetap eksis sebagai cagar budaya. Gitu, kurang lebih begitu. Lagi pula kan itu kan memang hanya kegiatan, berapa lama itu kegiatan museum itu, kalau saya dengar katanya 1 tahun katanya, ya itu kan bagian dari aktivitas. Dan adanya juga museum itu tidak mengganggu stabilitas nasional ataupun menjadi perpecahan, karena itu kan hanya informasi. Museum itu kan edukasi. Iya, edukasi ke masyarakat supaya tahu gitu. Iya, oke. Kalau tidak ada museum kan orang-orang sekitar nggak tahu apa sih itu Holocaust. Dengan adanya museum, jadi mereka mengerti, oh gitu tuh Holocaust itu gitu. Iya, nanti saya tunggu. Iya, nanti saya tunggu ya video-video Ibu Marlina. Kalau Ibu Marlina ke tempat-tempat Yahudi, ke tempat memorial Holocaust. Oh, sudah pasti. Di sini juga. saya akan buat itu. Jadi ada juga. Ya. Bu Marlina jadinya mengedukasi dari ininya nih Bu, mengedukasi dari ini, saya sedang berada di memorial Holocaust di Jerman misalnya, ini loh faktanya. Gitu Bu. Iya, boleh aja gitu. Ada juga ya. Ada di sini kebetulan dekat rumah saya, nggak jauh dari rumah saya, bisa naik sepeda gitu. Jadi dari rumah ke tempat itu bisa naik sepeda. Di situ ada suatu perkampungan. Saking sedihnya orang Yahudi itu dijolimin, dibunuh untuk mempertahankan hidup mereka. Mereka menggali tanah. Jadi mereka membuat rumah di bawah tanah. Maka mereka bersembunyi di bawah tanah. Bayangkan. Waktu pada zaman itu, iya, cuaca itu minus 15, minus 14. Dingin banget. Waktu mula-mula saya datang ke Belanda puluhan tahun lalu, itu saya pertama kali datang minus 15. Kalau minus 15 itu, nggak tahu kayak apa dinginnya. Nah, hanya belakangan ini global warming itu. Ya, jadi jarang itu. Sudah salju juga mulai jarang, terus temperatur juga kalau yang minus 15 itu ya boleh dihitung beberapa kali gitu. Yeah. Tapi pada zaman waktu Holocaust itu, waduh dingin banget. Bayangin kalau mereka tinggal di bawah tanah, nggak ada perapian, tanpa pemanas, tanpa kayu api. Karena kalau ada kayu api akan kelihatan api ketangkap. Kan? Iya betul. Itu bagus juga itu diangkat. Iya betul. Iya. Baik, benar. Baik sekali informasinya ya. Kalau kita bisa
menghadirkan fakta-fakta gitu. Dan memang tujuan Fakta Israel kan menghadirkan fakta. Nah, mungkin ada lagi yang Ibu Marlina ingin sampaikan yang mungkin terpikirkan atau baru keinget sekarang gitu ya, yang Ibu, oh saya lupa nih menyampaikan. Oke, saya akan sampaikan sekarang. Silakan Bu. Mengenai hal apa Monik yang mau saya sampaikan lagi? Apa? Anggap aja spesifik pertanyaannya gitu. Atau gini, apakah Ibu mungkin sejauh mana sekarang Ibu mau terlibat lagi dalam kegiatan-kegiatan keyahudian? Gitu kan, Ibu kan rindu bikin Yesifa, dapur kosher, terus apa lagi? Aduh, apalagi kalau ada toko Judaika, terus apa lagi ya? Itu sih Yesifa itu kan enak ya, bisa hafruta ya kan Bu, bisa belajar di situ. Nah, apalagi nih Bu, ada kerinduan Ibu di depan yang ingin Ibu mimpikan lah, tersalurkan lah. Kembali lagi dengan video saya yang sebelumnya, kan saya udah ceritakan itu bagaimana saya terlibat kembali lagi. Memang perjalanan saya bisa dikatakan menancapkan bendera gitu ya, memotivasi ya keturunan-keturunan Yahudi itu untuk supaya kembali itu ya sudah banyak saya lakukan. Nah, kembali lagi mengenai sul yang di sinagoga yang di Tondano, keterlibatan saya itu kan untuk renovasi ya, yang dari awal sudah saya ceritakan. Renovasi itu kan dimulai tahun 2019 itu saya ke Singapura dan saya ada mendapat sesuatu gitu, dan saya kontak lagi Yakob gitu. Nah tim kita itu yang saya bentuk, saya ajak Sigit, maka kita sepakat membentuk tim. Saya, Sigit, dan Yakob. Itu. Sigit menjadi keuangan, saya ya pendorong lah ya. Tapi semua uang kalau saya kirim duit kepada Sigit, bukan kepada Yakob. Nah, Yakob pelaksana, begitu. Pada waktu itu memang sesuai dengan apa yang dapat saya rencana kita setelah sinagoge, gedung mikve, rumah rabi, terus nanti ada dapur kosher, ada gedung Yesifa untuk tempat belajar, terus ada juga suka. Nah, supaya nanti semua anggota itu bisa belajar Yesifa. Kalau kita mengundang rabi baik dari Belanda atau dari Israel, itu semua anggota bisa datang dan bisa berkumpul belajar di ruangan Yesifa, begitu. Tetapi sampai saat ini yang baru terrealisir dan yang baru diizinkan Hasem terjadi, sinagoge, gedung mikve, dan sebagian itu di belakangnya ada gedung museum Holocaust, dan ada lagi rumah rabi gitu. Nah, rumah rabi itu bukan rumah rabi untuk Yakob, tapi rumah rabi yang datang berkunjung begitu. Nah, ada lagi waktu itu kita bicarakan lagi bagaimana supaya sul ini berkesinambungan, kan tidak selamanya saya akan support gitu. Karena maksudnya kan ada waktunya kita selesai, ada waktunya kita berhenti gitu. Nah, keinginan saya gitu supaya dibuat suatu kayak kafe gitu, kayak kafe. Nah, nanti sana dijual Judaika, dan orangnya orang yang menjaganya itu juga salah satu anggotanya supaya dia tinggal di sana gitu kan, sambil mengelola sinagoga. Nah, dari income dari sana maka sul itu akan bisa berdiri sendiri, self income gitu. Jadi mereka bisa support lah gitu. Karena kenapa? Anggota dari keturunan Yahudi itu nggak banyak gitu. Gitu. Jadi tapi semuanya itu ya Besrat Hasem gitu. Iya. Maksudnya kalau Tuhan izinkan, kalau Hasem izinkan, apapun yang terjadi, saya terlibat atau saya nggak terlibat,
itu akan terjadi. Iya. Mungkin ada orang lain yang melakukan, mungkin siapa yang melakukan, kita nggak tahu. Itu akan terjadi kalau memang Hasem. Karena terjadinya juga bangunan yang di Manado itu, Bu, yang di Tondano, saya sendiri itu kalau tidak nefes Yahudim yang ada pada saya, itu nggak akan terjadi. Nggak akan ada yang mau melakukan itu. Ngapain sih repot-repot gitu. Jadi ada juga dibilangnya, kan saya udah di awal video saya bilang ada ayat satu, memang dirikanlah tabernakel rumah Tuhan, rumah Hasem, dirikanlah untuk kamu tempat beribadah, sehingga saya akan hadir di sana. I will dwell. Saya akan hadir di situ. Jadi kalau ada sinagoga, ada jemaat berkumpul, Hasem akan hadir di sana, gitu. Nah itu adalah misfot daripada orang Yahudi, gitu. Nah, jadi kalau saya percaya kalau tidak ada nefes Yahudi di dalam diri saya dan juga di dalam diri suami saya, kita tidak akan semangat membangun sinagoga, tidak akan semangat mensupport orang-orang Yahudi. Banyak hal lain kan yang mau dapat dilakukan. Begitu. Nah, kembali support saya kepada sinagoga Tondano, saya tidak bisa jawabnya. Saya nggak bisa menjawab karena kan tadi saya dari video pertama saya dibilang tergantung dari mood saya, Hasem dalam hati. Iya, Hasem. Kalau itu datang di dalam hati saya, digerakkan. Ya, siapapun yang melarang, saya nggak peduli. Kalau gini deh, bahasa ini bahasa gaul. Kalau gilanya datang, nobody can stop it. Gitu. Iya. Ya, gitu. Jadi saya nggak bisa jawab, tapi saya percaya Yakub akan melakukan tugasnya sebaik mungkin dan akan meneruskan itu. Nah sekarang saya sudah gedung itu sudah cukup bagus. Kalau dibandingkan tahun 2004 kan ini sudah berkembang sangat luar biasa kan? Iya, bagus sekali sekarang. Saya lebih luar biasa bagusnya. Jadi ini juga udah, baru Hasem deh, nggak tahu. Saya juga tidak terbayangkan dalam pikiran saya akan seindah itu. Nah, Yakub. Kalau saya sih Bu, kalau saya sih lebih suka gedung yang lama sih Bu, karena unik dengan batu merahnya, desain awal ya. Tapi mungkin Yakub mau supaya lebih Yerusalem gitu kayaknya. Jadi kan memang kalau kita lihat sepintas gedung itu seperti gedung yang ada di Yerusalem. Iya, karena batunya kan batu Jerusalem Stone. Jerusalem Stone kan putih ya, Bu. Iya, kayak yang di dekat hotel itu kan kan bangunannya seperti itu. Nah, itu saya bilang udah sangat luar biasa. Saya pribadi sendiri saya bilang terima kasih saudara Abah Abino gitu. Kita diberikan gedung seperti itu, luar biasa indahnya. Jadi saya Yakub akan mengerjakan itu. Ada saya atau nggak ada saya itu akan jalan. Kalau memang Hasem berkehendak, tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Jadi semoga emang gedung sinagoga itu bukan hanya sampai tahun 2022 saja, tapi sampai nanti ya selama-lamanya bisa berdiri di Tondano gitu. Nah, lagi pula kan ada sistemnya kan. Yakub itu sampai sekarang kan belum rabi penuh. Jadi Yakub itu masih di dalam bimbingan namanya Jesifa ya, bimbingan Jesifa sampai nanti dia selesai kuliahnya atau belajarnya, Jesifanya selesai baru dia dilantik menjadi rabi penuh. Berapa tahun saya nggak tahu. Dan yang bimbing itu jadi satu sinagoga itu harus ada bedinnya. Jadi bedin itu jadi di Tondano itu ada bedinnya.
Jadi Yakub itu ya ibaratnya atasan dia gitulah. Jadi atasannya, kalau di kantor atasannya gitu. Tapi kalau di Suli itu yang membimbingnya, rabi pembimbing. Rabi pembimbing itu rabi-rabi tua, rabi-rabi yang sudah berpengalaman, yang senior itu. Dan untuk mendapat pengakuan itu juga kan jalannya panjang. Nah sekarang Sultan Dano itu ada bendinnya, ada 3 rabi dari Yerusalem itu yang membimbing Yakub. Kalaupun ada jadi anggota yang secara hierarki masih ada di atasnya yang mengawasi gitu ya Bu ya, secara hierarki. Iya, kan Yakub itu kan dibimbing, kan dia bukan belum rabi penuh, jadi dia dibimbing, dibina sampai nanti dia rabi penuh. Kan saya pesankan juga di video saya kemarin itu supaya Yakub menyelesaikan sekolah. Saya secara pribadi langsung ngomong kepada Yakub selalu gini, kamu itu harus selesai rabinya, kamu teruskan, kamu harus jadi rabi penuh gitu. Karena itu perlu, itu sangat penting ya. Kalau dia sudah jadi rabi penuh, maka dia udah otoritasnya kan semakin luas gitu. Iya, semakin sahih. Oke. Iya, dan jadi sistemnya gini, anggota yang mau kembali, siapa aja yang mau kembali, nah kembali ke Yahudi, nah itu mereka sekolah, habis sekolah, nah nggak tahu berapa setahun atau 2 tahun dibimbing, terus mereka belajar bahasa Ibrani, terus mereka convert, dan mikveh itu yang melakukan di saksi Bedin bersama Yakub. Nanti Bedin mengeluarkan surat, begitu sistem. Oke, baik, terima kasih Bu Marlina untuk informasinya. Apakah masih ada lagi mungkin yang Ibu mau tambahkan atau sudah cukup? Saya kira sudah cukup. Sama pesan saya kepada semua jemaat Manado yang di bawah pimpinan Yakub ya, jangan pernah mau berhenti, jangan pernah mau bukan putus asa, apa sih istilahnya ya, stop gitu, majulah terus sampai selesai mikvehnya. Nah, memang saya tahu ada kendalanya kan, sekarang corona jauh, ya bicaralah, selesaikanlah mikveh dan teruskanlah bersama-sama. Iya, menjadi Yahudi yang sejati gitu ya. Ada satu lagi, kalau kita menjadi seorang Yahudi, kalau kembali menjadi seorang Yahudi, itu adalah sangat berat, tidak gampang. Seseorang yang mau kembali menjadi Yahudi, itu adalah tanggung jawab yang sangat besar. Karena apa? Karena kita berdoa, berhubungan langsung dengan Hashem. Nah, kalau udah berhubungan langsung dengan Hashem, karena kita sendiri sudah hadir di Sinai, sudah itu di Yerusalem, sudah kita membuat sumpah dengan di bawah, kalau nggak salah Joshua itu ya, itu ada nggak jauh-jauh 2 hukumnya. Kalau kita melakukan miswot, maka kita akan diberkati dimanapun. Kalau tidak kita melakukannya, maka yang kita dapat kutuk. Itu adalah konsekuensi daripada kembali ke Yahudi. Jadi berat. Jadi kalau memang kembali, lakukanlah dengan benar-benar. Atau lebih bagus nggak usah kembali. Betul. Gitu. Iya. Baik, itu aja pesan saya. Iya, ini pesan serius ini. Ya, jadi supaya saya sudah itu lagi sukses kepada Yakub ya. Semoga apa yang kita cita-citakan itu terjadi, sukses kepada Yakub. Ya, dengan Pak Reginald, dengan Toar, dengan anggotanya yang lain, saya lupa namanya, sudah di stop. Saya mau bilang, jangan lupa subscribe dan like. Aduh, terima kasih promosinya gitu ya. Shalom semua. Oke, terima kasih Bu Marlina untuk waktunya. Dan nantikan terus Ngobrol Fakta Israel dengan tamu-tamu spesial lainnya. Terima kasih, salam damai dari Fakta Israel.